lansia dengan penyakit tidak menular hipertensi. Saya Muhammad Irfan Rifai berperan sebagai pasien. Saya Nadia Adil Fitri berperan sebagai kader 1. Saya Salwa Sabrina berperan sebagai kader 2. Saya Kira Nurul Aulia berperan sebagai kader 3. Saya Sylvia Salpani berperan sebagai perawat. Dan saya Sylvia Delotari berperan sebagai dokter. Saya Elsa Nurhayati berperan sebagai pendamping pasien. Saya Syahrul Basit sebagai kameramen dan editor. Selamat menyaksikan. Pelan-pelan. Apa sih namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi juga. Selamat datang di Posyandu Lansia. Perkenalkan saya Nadia, kader yang bertugas di meja pendaftaran. Hari ini kami mengadakan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk para lansia. Sebelum diperiksa, saya izin mendata terlebih dahulu ya Pak. Iya, boleh. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Waluyo. Usianya berapa Pak? Usia 65 tahun. Untuk alamat? Alamatnya di Kampung Babakan Sukamanah, RT 2 RW 3, Kecamatan Kademora. Apakah Bapak rutin datang ke Posyandu atau baru kali ini? Sebenarnya rutin, cuman pas bulan lalu tidak datang. Baik Pak. Apakah ada keluhan untuk hari ini? Ini di bagian kepala saya sedikit sakit, terus juga di bagian tubuh ada sedikit berat. Apakah sebelumnya Bapak pernah punya riwayat tekanan darah tinggi? Ya, ada. Baik Pak. Datanya sudah saya catat ya Pak. Selanjutnya menuju ke meja pendaftaran yang kedua untuk penimbangan dan pemeriksaan selanjutnya. Baik. Terima kasih, Neng. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Salwa, kader di meja 2. Di sini saya akan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan Bapak. Ya. Bapak boleh berdiri untuk menimbang berat badan dan tinggi badan. Bapak boleh menghadap ke depan dan tegak lurus ya Pak. Sudah? Baik Bapak, untuk berat badannya 72 kg, kemudian tinggi badannya 190 cm. Nah, jadi hasil dari ini saya hitung indeks massa tubuh Bapak, hasilnya adalah sekitar 28 ya Pak, yang artinya berat badan Bapak sedikit berlebih. Oh, berat badan saya juga berpengaruh ya? Iya Pak, karena berat badan berlebih bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, sudah cukup. Baik Bapak, untuk hasil pengukurannya sudah saya catat di sini. Bapak boleh melanjutkan untuk ke meja 3 untuk pemeriksaan tekanan darah. Ya, terima kasih, Neng. Sama-sama. Selamat pagi Pak, Bu. Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan saya Kiran. Saya kader di meja 3 yang akan memeriksa tekanan darah pada Bapak. Ya. Baik, sebelum saya periksa, saya akan menanyakan apa keluhan Bapak hari ini. Pusing sejak tadi malam. Apakah pusingnya terasa di seluruh kepala atau di bagian belakang? Cuma di bagian belakang. Apakah Bapak sebelumnya pernah mengalami hal seperti ini? Lumayan cukup sering, apalagi kalau udah kecapean. Apakah Bapak mempunyai riwayat tekanan darah tinggi? Ya, sudah ada sejak beberapa tahun ke belakang. Apakah Bapak pernah minum obat rutin hipertensinya? Kadang-kadang suka lupa. Baik Bapak, sekarang saya akan memeriksa tekanan darahnya ya Pak. Boleh. Silakan Bapak letakkan tangan kiri Bapak di meja. Maaf ya Pak.
sudah selesai ya. Baik Bapak, untuk hasil tekanan darah pada Bapak 170/100. Cukup tinggi ya Pak, karena tekanan darah pada umumnya 120/80. Apakah Bapak selain pusing ada keluhan lain, misalnya seperti pandangan buram atau jantung berdebar? Iya, kadang berat, apalagi kalau pas pusing. Baik Bapak, saya catat dulu ya. Baik Bapak, selanjutnya Bapak bisa akan mendapatkan edukasi dan konsultasi dengan perawat serta dokter di meja berikutnya. Silakan Terima Bapak. kasih. Ya. Selamat pagi Pak Bu, silahkan duduk. Terima kasih. Ya, perkenalkan ya, saya perawat Sylvia yang bertugas di posyandu lansia hari ini. Di meja kali ini saya akan memberikan informasi hasil pemeriksaan dari meja sebelumnya dan akan memberikan sedikit penyuluhan kesehatan kepada Bapak. Nah, dari hasil pemeriksaan sebelumnya, tekanan darah Bapak cukup tinggi, ada di 170/100. Bagaimana Bapak sekarang? Apakah masih merasa pusing? Ya, masih terasa pusing. Nah, sebelumnya apakah Bapak mengalami tekanan darah ini sudah berapa lama Pak? Berapa tahun belakang? Sekitar 4 tahun. Oh, udah cukup lama juga ya Pak. Kalau obat hipertensinya rutin diminum atau enggak? Rutin, cuman kadang-kadang suka lupa. Nah, seharusnya obat tekanan darah tinggi atau hipertensi itu diminum secara rutin. Meskipun Bapak merasa sehat atau nggak pusing gitu, nggak ada keluhan apapun, tetap obat hipertensi itu harus diminum secara teratur. Karena gejala tekanan darah tinggi itu sering tidak menimbulkan gejala, tetapi tetap berbahaya loh Pak. Tapi jika saya merasa udah agak enakan, apakah harus tetap diminum? Harus tetap Pak, sesuai dengan anjuran dari dokter. Jangan menunggu Bapak pusing atau ada keluhan dulu ya Pak. Iya. Ya baik. Saya akan menanyakan terlebih dahulu keseharian Bapak ya Pak. Apakah Bapak sering memakan makanan yang asin seperti ikan asin, terus kerupuk atau makanan-makanan instan? Bapak sering mengkonsumsi atau enggak? Sering makan ikan asin. Oh, ikan asin. Bapak suka ikan asin ya? Iya. Kalau merokok, Bapak sekarang sedang merokok atau tidak? Iya, saya senang Merokok. Kalau Bapak olahraganya suka olahraga atau enggak? jarang, cuman aktivitas di rumah kadang-kadang ke sawah paling. Kalau makanan yang berlemak seperti yang mengandung minyak, gorengan seperti itu sering mengkonsumsi? Iya, gorengan sering. Oh, sering banget ya Pak. Oke, baik. Dari semua kebiasaan Bapak, ada beberapa hal yang harus Bapak perhatikan agar tekanan darah Bapak tetap terkontrol. Iya. Nah, untuk yang harus diperhatikannya, yang pertama Bapak harus mengkonsumsi obat hipertensi secara teratur, ya Pak. Nah, untuk yang kedua, Bapak harus menjaga pola makan Bapak. Hindari makanan yang asin seperti ikan asin, udah jangan dikonsumsi lagi ya Pak, karena itu sangat amat fatal untuk tekanan darah tinggi Bapak. Nah, dianjurkan juga Bapak untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Setelah itu Bapak dianjurkan untuk olahraga minimal 30 menit sehari. Bisa jalan kaki atau lari sebentar juga gitu ya Pak, supaya badan Bapak lebih bugar. Nah, selanjutnya hindari juga rokok, karena rokok itu sangat berbahaya sekali untuk kesehatan Bapak, karena bisa berdampak lebih buruk untuk tekanan darah Bapak ya Pak. Iya. Saya akan coba. Ya bagus Pak, dicoba ya. Jangan lupa Bapak juga tetap harus kontrol tekanan darah Bapak supaya tekanan darah Bapak terkontrol. Ya, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
sudah cukup. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lanjut ke meja selanjutnya untuk mendapatkan konsultasi dari dokter. Dipersilakan boleh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Pagi. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya, saya Siti Lestari, dokter yang jaga hari ini. Sebelumnya dengan nama Bapak Waluyo ya. Ya. Sebelumnya saya akan menulis dulu ya untuk hasil pemeriksaannya. Oke, di sini hasil pemeriksaannya untuk tekanannya cukup tinggi ya, di angka 70/100 mm paksa. Bapak sebelumnya selain pusing, apakah ada keluhan lain seperti sesak napas, nyeri dada ataupun pandangan yang kabur? Pandangan saya agak sedikit kabur kalau lagi pusing. Oh iya. Tapi Bapak, apakah obat antihipertensi masih sering dikonsumsi secara rutin? Enggak dok, kadang lupa, terus juga kalau badan saya agak merasa enakan, saya enggak minum. Nah, itu Bapak yang harus diperbaiki. Hipertensi itu harus dikontrol secara terus-menerus walaupun Bapak merasa sehat. Nah, tekanan darah tinggi itu sering merasa biasa aja, tapi nanti kedepannya itu akan memunculkan komplikasi yang sangat serius pada Bapak. Ya, bagus kalau begitu. Saya memastikan apakah Bapak sebelumnya masih sering mengkonsumsi makanan yang tinggi garam sama masih merokok juga? Iya, seperti Oke. ikan asin saya masih konsumsi. Ya, Bapak, untuk menurunkan tekanan darah tinggi Bapak itu harus mengurangi konsumsi makanan yang tinggi garamnya, yang berlemak, dan juga Bapak harus berhenti merokok juga Bapak ya. Dan juga Bapak harus aktif bergerak karena di sini dilihat-lihat berat badan Bapak itu agak berlebih ya Pak ya. Jadi Bapak harus aktif bergerak dan Ibu juga nanti harus kontrol ya apa sih pola makan itu harus lebih terjaga gitu ya, lebih teratur. Seperti itu Pak. Untuk saat ini saya sarankan Bapak tetap minum obat antihipertensi secara teratur ya Pak ya. Karena nanti kalau misalnya Bapak dihenti secara tiba-tiba itu juga boleh ya Pak ya. Dan Bapak juga kalau misalnya nanti obatnya untuk dihentikan, nanti tunggu dari arahan tenaga kesehatan yang lainnya Pak ya. Iya. Oh, jadi kalau pusingnya seperti ini harus gimana dong? Oke, Bapak kalau misalnya pusing itu masih ringan, Bapak cukup istirahat yang teratur aja dan makan obat seperti biasa. Namun jika Bapak misalnya nanti ke depannya, tapi nggak bilang ya, pusing itu sangat berlebih gitu ya, bahkan disertai pandangan yang sangat kabur, sulit berbicara, kaki dan tangan Bapak itu luka sebelah dan sesak dan nyeri dada di sebelah kiri, Bapak segera datang ke puskesmas atau rumah sakit terdekat karena itu dapat memunculkan tanda-tanda bahaya pada tubuh Bapak. Seperti itu Bapak. Ya, di sini juga saya sarankan Bapak nanti ini juga itu ya bantu kontrol rutin minimalnya itu 1 bulan sekali ya Pak ya ke puskesmas terdekat, ataupun kalau misalnya ada acara seperti ini pasien lansia Bapak Ibu juga bantu ya untuk ke sini ya Pak ya. Iya. Ya Bapak sehat selalu ya Pak ya, jaga makannya, kemudian nanti Ibu juga harus sering apa sih tekanan darahnya itu harus dicek secara berkala ya Pak ya. Terima kasih Bapak, sehat. Terima kasih dok. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.